Hi again everybody, welcome back again di Old Coins Update. Dan sebelum kita mulai update atau analisisnya, izinkan saya mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas buat teman-teman yang merayakan. Semoga kiranya damai Natal dan juga kita semua selalu diselimuti dalam kebahagiaan. Alright, teman-teman, izinkan saya melanjutkan. Jadi kita akan update kembali untuk altcoins review. Jadi kemarin kita udah sempat ngadain live streaming. Di live streaming itu 3 jam 28 menit. Banyak banget yang dibahas ya. Tentu saja harapan saya adalah teman-teman bisa dapat value di sana. Dan kalau kalian interested, support dengan likes buttonnya. 750 likes button di live streaming itu akan kita adakan kembali untuk live streaming berikutnya. Alright, before kita tahun baruan kali ya. Nah teman-teman sekalian, jadi saya lagi-lagi ngecek ya di previous altcoins review. The first comment itu datang dari Mr. Wallace, STX ya, requestnya. God bless you, thank you juga, dan God bless you juga tentunya. Thank you juga nih dari Pak Mahdi Sakti 4165, udah sehat kok, udah sumringah nih. Yes, betul sekali, kemarin kita live streaming udah happy banget teman-teman sekalian ya. And then the next one adalah Combo, Joe, dan STG. Wah, STG ini Siley Trading Group nih. Soalnya nama grup Telegram kita juga itu teman-teman, Siley Trading Group ya kan. Sama satu lagi, kemarin itu ada yang nanya ya, gimana untuk registrasi di advance group atau grup Discord. Itu kalian bisa cek di link yang paling atas ini teman-teman, ada di kolom deskripsi di video ini juga, jadi kalian bisa mampir ke sana. Alright, so itu dia mungkin sedikit openingnya teman-teman sekalian. Kita bakal lanjut untuk altcoins update-nya, dan kita buka untuk price action daripada STX atau Stacks ya. Before kita start lebih jauh, tadi saya sempat ngecek ya, udah lihat kayak di coin market cap ya. Saya pengen tahu juga kan kayak koin Stacks ini koin apa gitu loh. Setelah buka websitenya juga, oh ternyata ini adalah layer 2 daripada Bitcoin ya, untuk support Bitcoin juga. Nah teman-teman, beberapa hal yang menarik adalah di sini ada maximum supply, dan total supply-nya itu adalah sekitar 1,8 miliar token ya, 1,8 miliar token, dengan peredaran supply saat ini itu di masyarakat ya, bukan di masyarakat sih, di market itu ada sekitar 78,62%. Jadi hampir seluruhnya di deploy ya, tapi ya masih ada proses lah ya dalam 20%-an itu. Dan mungkin teman-teman harus cari tahu nih, kira-kira koin itu nanti setelah beredar itu akan diapakan gitu ya. Apakah itu dalam bentuk reward, apakah itu dalam bentuk istilahnya dari white papernya ya. Tuh biasa saya nggak ngecekin white papernya, karena again ya, saya pribadi sendiri juga kebanyakan kan memanfaatkan untuk tradingan nih teman-teman. Karena ibaratnya kalau kita ngecek untuk investment sendiri aja, sebenarnya ini untuk ngelihat harga Stacks saat ini tuh udah lumayan tinggi lah ya. Kalau kita misalkan mau mulai melakukan akumulasi gitu loh. So ya itu sedikit pandangan saya. Tapi kalau misalkan teman-teman mungkin yang by request ya, ada yang ngelihat koin ini berpeluang dan kalian udah ada pegang gitu. Nah ini mungkin akan kita coba untuk review gitu ya. Karena so far dari Januari penguatan sampai ke sekarang itu udah up to 600% ya, lebih kurangnya. Jadi memang udah benefit banget atau udah profit banget lah buat teman-teman yang follow up gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang belum atau belum ada beli atau belum ada investment ya, saya sangat sarankan do research dulu, baru kemudian kalian decide ya apakah ini koin bagus untuk kalian istilahnya back atau kalian keep gitu, atau kalian istilahnya pegang gitu ya sampai ke next run gitu loh. Tapi kalau lihat dari progress pergerakan harganya sendiri sih mengindikasikan ya bahwa market ini juga bisa dibilang ada reaksi positif lah ya terhadap si coin Stacks ini. Sejauh ini kita ngelihat gainersnya juga udah cukup oke, dan tampaknya market sudah mulai aware lagi untuk kembali istilahnya masuk ke dalam Stacks ini gitu. Nah kalau kita lihat by proses ya teman-teman, pada time frame weekly, low to the top ya, bottom to the top. Ini kalau kita lihat kan S1 swing ya teman-teman. Jadi saya anggap ini adalah satu move sampai ke top, baru kemudian kita ngelihat major correctionnya gitu terjadi di sini. Sebenarnya di sini juga bisa diconsider dan high pointnya lebih kurang ya sama gitu ya. Jadi sebenarnya ya menurut saya valid aja kalau kita gunakan Fibo dari bottom ke topnya seperti ini. Nah reaction datang dari Fibonacci 61.8%, holding dengan cukup baik. Kemudian kalau kita zoom in lagi di sini, yang menarik lagi teman-teman adalah bottom to the top lagi-lagi pas
pas banget nih di Fibonacci 0,618%. Golden ratio, harga ada reaksi yang cukup positif atau cukup bullish ya. Kita ngelihat dia udah mulai nanjak dan kembali bullish gitu. Nah, kalau misalkan by pergerakan time frame besar ya, kayak weekly, patokan saya yang paling pertama itu adalah bagaimana di sini kita telah menunjukkan adanya proses reversal yang proper. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip nih dengan chart atau price action daripada Cardano ya. Teman-teman lihat harga pada Cardano juga kan dia udah mulai patah ya dari dia punya tren penurunan ya kan. Tapi kalau di sini dia lebih minor lagi, lebih sempit lagi, dan ketika dia berhasil break, teman-teman lihat hanya butuh waktu beberapa minggu saja sebelum akhirnya harga rally dengan sangat impulsif ya, mengejar dan berhasil break terhadap previous high point. Jadi sebenarnya yang utama itu adalah strukturnya dulu deh. Kita ngelihat nih ya, ini adalah high point dia. Lalu dia create lower low, habis itu no lower low, which is technically ini adalah low level yang sama. Jadi kayak berusaha untuk ditekan lebih jauh, tapi ternyata ketahan di sana gitu ya. Ada buyers yang melakukan akumulasi kembali, lalu si harga berhasil breakout dan tampaknya mengundang FOMO di market. Makanya harga bisa naik dengan kondisi yang amat sangat impulsif. Bahkan good newsnya adalah berhasil break terhadap previous high pada si Stacks ini. Lalu harganya meneruskan penguatannya, mengalami retracement kembali, dan lagi-lagi sudah mengalami reversal lagi. Ya, paling sederhana di sini teman-teman bisa lihat ya, ada pola falling wedge terbentuk, kemudian harga udah berhasil breakout. Nah, sekarang dari kondisi-kondisi ini kita bisa mengatakan bahwa siapapun ya yang dalam kondisi ada di dalam Stacks ini ya, dalam artian mereka mau berakumulasi atau mereka mau beli atau mereka market lah kalau kita bilang pasar gitu ya. Apa sih yang mereka lihat dari Stacks ya? Bisa dibilang Stacks ini lagi dalam keadaan momentum yang sangat signifikan gitu loh. Buyersnya tuh bener-bener FOMO buying nih kelihatannya. Karena dalam beberapa minggu terakhir tuh bener-bener gak ada koreksi sama sekali. Yang ada hanya konsolidasi sesaat. Itu pun jadi dimanfaatkan untuk melakukan yang namanya akumulasi, harga langsung nanjak lagi gitu loh. Jadi gak ada yang namanya pullback sama sekali. Harga nanjak, gak ada retracement atau pullback, itu kemudian dia udah langsung naik lagi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya saat ini Stacks itu telah tiba di salah satu level krusial ya. Kenapa saya katakan krusial teman-teman? Karena gini, kalau misalnya kita berkaca dari pergerakan sebelumnya, harga itu mampu create higher low, lalu di sini ada lower low. Nah, the last lower high yang membuat Stacks jatuh cukup dalam itu adalah level ini, yaitu di kisaran 1, lebih kurangnya 1,58 ya. Ini kalau kita bicara topnya gitu ya, 1,58. Tapi kalau dari segi area sendiri 1.4 dolar lah sampai 158 itu adalah menurut saya area yang cukup krusial nih untuk pergerakan daripada si Stacks-nya. Ya, saat ini kita testing terhadap supply, kita belum lihat apakah ada rejection, apakah ada reaction dari sana, tapi seandainya reaction kembali muncul ya, seandainya sellers kembali mendominasi dan akhirnya Stacks mengalami pullback, menurut saya wajar sekali ya. Apabila itu yang terjadi, sebenarnya kita nggak perlu khawatir sih, karena strukturnya sendiri pada time frame besar kayak weekly itu dalam keadaan strong bullish. Alright, minimal kalau misalkan untuk saat ini yang bisa diperhatikan ya teman-teman pada time frame daily, again strukturnya bullish. Ya, kita ngelihat di sini nggak ada komplikasi sama sekali, buyersnya masih mendominasi secara momentum ya, cukup baik, dan harga bahkan saat ini bertengger di atas nih teman-teman ya, seraya dia menciptakan sebuah base atau create sebuah base untuk persiapan next rally lagi atau next pumpnya lagi gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngelihat dari time frame weekly, daily, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Tren ini terlihat sangat baik teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau misalkan seandainya kita dapat koreksi, harga mungkin dibawa turun dulu, saya rasa retest terhadap MA21 juga nggak ada masalah ya. Itu juga menurut saya masih dalam keadaan koreksi atau retracement yang wajar gitu. Nah, lain ceritanya kalau harga pada Stacks malah breakdown, terutama dia break terhadap apa? Dia break terhadap low point yang ada di sini. Ya, ini adalah low point yang paling kritikal kalau menurut saya. Kalau dia break dari sana, of course ini struktur secara garis besar
mengindikasikan harga mengalami penurunan istilahnya atau mengalami reversal dan bisa mengalami penurunan kembali. Alright, so ini yang kalian perlu highlight untuk area atau level invalidasinya. Meanwhile, progress di tengah-tengahnya, kalau memang ini adalah topnya dan kita melihat ada pullback yang major pada time frame daily, Anda bisa gunakan Fibo retracement ya. Lagi-lagi kita pakai Fibo retracement, dan kalau kita lihat berdasarkan pergerakan sebelum-sebelumnya kan, yang tadi teman-teman udah lihat ya kan, dia 61,8 lumayan respect. Selain itu di sini memang terdapat fair value gap. Jadi mungkin bisa aja nih kita nge-fill fair value gap ini sebelum akhirnya harga kembali rally lagi ya. Itu sementara yang tergambarkan pada time frame daily ya, dan di sini belum ada konfirmasi apakah kita akan mengalami rejection. Cuman ngelihat dari time frame weekly aja tadi kita udah ada bayangan bahwa oh, ini kita berada di supply yang sangat major nih, time frame besar. Alright, itu perlu dinotis. Nah, teman-teman, sementara kalau buat kita nih yang berencana mau trading gitu kan, kita kan pengen trading kan ibaratnya nih, kita ngelihat sebenarnya kalau menurut pandangan saya momentum terbaik itu ada di sini ya. Kenapa demikian? Harga mengalami retracement, dia pullback ya, dia create lower low, akhirnya di sini dia berhasil breakout nih teman-teman sekalian ya. Kita ngelihat dia sudah mengalami yang namanya market structure shift ya, dari sellers kemudian flip bias menjadi bullish. Nggak di sini, seandainya teman-teman ambil high point yang di sini, kalian mau play lebih konservatif juga sebenarnya nggak ada masalah. Sebab kenapa? Menurut saya kuncinya ada di sini ya. Ketika harga mengalami pullback, dia retest lagi-lagi 61.8%, and then kalian bisa lihat nih ada bullish engulfing terbentuk, diiringi dengan konsolidasi yang mengindikasikan adanya reakumulasi. Begitu close candle di atas, harusnya long position bisa di-execute di sini dengan stop loss di body low candle ini. Target profit mungkin bisa 1/3 sampai 1/2 gitu ya, tapi ternyata bisa dapat sampai 1/4,3 kalau Anda tahu topnya di mana gitu kan. Masalah kan kita nggak tahu nih topnya ada di mana. Tapi lebih kurangnya dengan progres ini saja teman-teman udah bisa dapat profit lumayan signifikan. Nah, proses reversal terjadi paling powerful itu dari sini. Kemudian inilah konfirmasi yang menurut saya sangat menarik, diiringi dengan breakout terhadap previous high dan juga high point ini. Jadi ini menunjukkan bahwa tren pada si stocks itu dalam keadaan yang sangat positif. Pada time frame 4 jam, struktur kita jelas banget yaitu bullish. Ya, kita bisa lihat walaupun dia tertahan di area resistance yang sama, tapi setidaknya harga hanya butuh retracement sedikit. Ya, ini bahkan nggak nyampe. Oh, nyampe juga teman-teman ternyata ya. 61.8% holding langsung mantul lagi gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan si harga tidak ada mengalami penurunan sampai berhasil melewati low point ini, maka sebenarnya menurut saya nggak ada masalah ya. Kalaupun dia lewat low point ini, ingat lagi di daily ini adalah bagian dari retracementnya teman-teman sebelum dia nanjak lagi gitu. Jadi kalau misalkan dia break di sini, ya ini hanya akan mempercepat, bukan mempercepat lah, lebih mempermudah ya untuk CoinStacks nanti begitu naik tuh lebih signifikan karena jadinya ada liquidity yang diambil. Ya kalau saat ini kita bisa katakan belum ada enough liquidity, jadi market mungkin either dia tetap FOMO buying, membantu harga stocks berhasil breakout dan naik lebih impulsif lagi, atau ya naiknya nanti mulai poco-poco. Biasanya udah diiringi dengan yang namanya divergence gitu ya. Biasanya teman-teman, tapi itu nggak selalu. Nah, kalau di sini kita ngelihat minimal di sini aja sebenarnya udah ada divergence ya. Kalau kita compare price action, di mana price action itu create higher high, meanwhile MACD-nya create lower high gitu. Tapi ya again ya nggak ada masalah. Tools itu kan sebagai clue aja. Nah, paling teman-teman yang perlu Anda waspadai, kalau saya lihat ini respect juga ya terhadap EMA21. As long EMA21 holding, maka we are fine. Ya, kita bisa ngelihat harga tetap naik lagi. Tapi kalau misalnya dia breakdown dan exponential moving average 8 serta 21-nya itu berpotongan, maka kita bisa anticipate probabilitas harga kembali turun gitu ya. Mungkin jatuhnya di sini seperti irregular ya, mungkin irregular atau expanded ya, lebih kurangnya ABC atau flat juga bisa gitu. Tapi yang penting teman-teman saat ini perlu pahami adalah daily, weekly maupun 4 hour time frame semuanya bullish.
ya kan? Tinggal time frame 1 jam, teman-teman pinter-pinter lah cari setup gitu ya. Kalau misalkan kalian ngelihat kayak, wah ini kayaknya bisa jadi setup nih Vin, misalnya kalian ngelihat wah ascending triangle nih dan lain sebagainya, ada konfirmasi dia breakout ya, berarti Anda mempertimbangkan bahwa stacks masih bisa naik impulsif dan Anda coba follow up gitu teman-teman ya. Paling sedikit masukan dari saya, semakin tinggi harganya bukan berarti kita semakin FOMO buying ya. Kita harus lebih berhati-hati, justru menahan diri dan beli dengan kondisi yang lebih reasonable ya, dalam artian risknya lebih kecil lah, nggak harus lebih besar ya. Jadi saya rasa itu dia teman-teman update saya seputar stacks. Thank you banget Mr. Wallace yang udah mention. Semoga kiranya informasi ini bisa mencukupi kebutuhan Mr. Wallace akan informasi yang dicari, dan semoga kiranya teman-teman yang lain yang ikut nonton video ini juga bisa mendapatkan value dan manfaatnya. So God bless for all of you, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, bye bye guys.